Jin qarin dia adalah setan yang resmi. Ketika seorang baru lahir, sudah ada satu setan yang dari bangsa jin ya, yang sudah dicantolkan untuk kita. Sampai mati dia ditugaskan mendampingi kita. Ya, setan. Ya, jin qarin itu adalah setan. Seluruh jin qarin adalah setan. Bukan jin biasa itu. Baik. Bapak Ibu, sejak kita lahir sudah ada satu jin qarin, dia adalah setan sampai mati. Berarti seluk-beluk saya, seluk-beluk ibu, seluk-beluk bapak, dari A sampai Z dia tahu nggak? Rahasia-rahasia saya dia tahu nggak? Tahu. Saya pernah di Kalibata. Ada satu tempat yang seluruh orang meyakini ini kan rumah induk, di belakang itu ada kolam. Di sebelah kolam itu ada semacam rumah tamu yang nggak pernah dihuni dan banyak foto-foto besarnya. Di sebelah kolam renang itu kuburan. Dan seluruh pembantu di rumah itu mengatakan siapapun yang pergi ke rumah itu pasti kena ganggu, ya. Nah, saya ketika baru pulang, karena udah mengetahui tentang seluk-beluk alam jin dengan izin Allah, ya. Kemudian saya disuruh nginep di rumah itu. Jin qarin dia adalah setan yang resmi. Ketika seorang baru lahir, sudah ada satu setan yang dari bangsa jin ya, yang sudah dicantolkan untuk kita. Sampai mati dia ditugaskan mendampingi kita. Jin qarin itu adalah setan. Seluruh jin qarin adalah setan. Bukan jin biasa itu. Bahkan setanku sendiri, kata Rasulullah, karena rahmat dari Allah dia telah masuk Islam. Akhirnya dia yang mengajak aku kepada yang baik. Hanya jin qarin Nabi sendiri yang berhasil dimasuk Islamkan. Bisa nggak mereka dimasuk Islamkan? Bisa. Tapi siapa yang bisa? Orang kayak Nabi Muhammad SAW. Sungguh kalau kita tidak ikhlas dalam hidup ini, kalau kita tidak pandai bersyukur dan tidak menambah ilmu, maka kita akan senantiasa menjadi korban syaitan. Ad-dunya bahrun 'amiq wa qad gharaqa fihi nasun katsir. Nah, jin qarin ini apabila kita sudah meninggal dunia, di mana posisi jin qarin? Sebelah kiri. Dia sebelah kiri kita. Malaikat Raqib dan Atid ada di sebelah kanan kita. Jin qarin ini di ruqyah pun dia tidak akan lari. Dia tidak akan lari, ya. Setan ini tidak akan lari. Yang bisa tersiksa, yang bisa teraniaya dengan ruqyah itu adalah setan-setan di luar qarin. Nah, bulan Ramadan jin qarin inilah yang dipenjara. Bulan Ramadan. Ustaz, tapi masih banyak yang tergoda bulan Ramadan. Itu nafsunya itu. Dan ternyata nafsu lebih kuat daripada syaitan untuk menyesatkan kita. Buka surat Ibrahim ayat 22. Lihat di situ, di mana setan pada hari kiamat membela diri. Kalian jangan nyalahin kami dong. Salahin nafsu kalian sendiri. Di bulan Ramadan setan-setan itu wasuffidatis syayatin, dan dipenjarakan, diikat, dibelenggu seluruh setan-setan, termasuk setan qarin, dibelenggu. Tetapi nafsu kita saatnya kita yang mengalahkannya. Kita udah ditolong oleh Allah. Selama bulan Ramadan setan yang selama ini menggoda kita udah diikat. Lalu kita tinggal menundukkan nafsu kita sendiri dengan cara ikutilah Ramadan dengan benar. Dengan cara Rasulullah SAW menjalani Ramadan. Nafsunya yang kita kendalikan. Soalnya setan selalu numpangi nafsu kita. Yang menjadi penasehat utama nafsu itu adalah setan qarin ini, jin qarin ini. Baik, Bapak Ibu, sejak kita lahir sudah ada satu jin qarin, dia adalah setan sampai mati. Berarti seluk-beluk saya, seluk-beluk ibu, seluk-beluk bapak, dari A sampai Z dia tahu nggak? Rahasia-rahasia saya dia tahu nggak? Tahu. Saat saya meninggal, anak keturunan saya tidak terbekalkan ilmu yang benar. Dia akan punya misi menyesatkan anak cucu saya. Caranya, dia tampil, muncul kepada wujud seolah saya kembali hidup. Ini jin qarin yang punya kerja loh ini. Nah, lama-kelamaan kita sudah dimuadajanya pada syirik nggak tuh? Minta tolong kepada selain Allah, itu yang dia mau. Oh, dia motivasi, tapi diarahkannya kita kepada satu syirik. Satu syirik ini sudah cukup untuk membatalkan seluruh amal kita ya, dan bisa mengekalkan kita di neraka. Makanya jangan tinggalkan anak dalam keadaan bodoh tentang agama. Jangan tinggalkan anak nggak ngerti tentang agama.
Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah jin qarin. Jadi yang nipu orang yang wujudnya sudah mati, oh siang gantung diri itu sering nampakkan diri, yang nampakkan itu qarinnya. Orang-orang beriman gak akan mudah ditipu begitu. Mereka bisa tasyakkul, yaitu berpindah dari dimensi alam mereka kepada dimensi alam kita, dan itu bagi mereka sangat berat dan sangat menyakitkan. Bukan enak pindah ke dimensi alam itu, bukan enak, menyakitkan bagi mereka. Yang sanggup melakukan itu adalah yang umurnya sudah lanjut, kekuatannya sudah berlebih. Nah, yang seperti itu baru sanggup dia berpindah dan melihatkan diri. Itu pun cuma sebentar. Coba saya tanya sama saudara saya, namamu siapa? Ricky. Seandainya Bruce Lee masih hidup, Ricky sanggup nggak lawan Bruce Lee? Jackie Chan? Mereka jagoan-jagoan di daratan kan? Memang mereka jagoan. Coba sekarang masukkan mereka ke bukan alam mereka, ceburkan mereka ke laut. Berapa lama mereka sanggup bertahan di laut? Lama atau sebentar? Sebentar. Gerakan mereka menjadi lamban karena itu bukan alam mereka. Suruh adu mereka dengan ikan hiu aja dah. Coba diadu Jackie Chan, Bruce Lee lawan ikan hiu di laut, siapa yang menang? Pastikan. Kenapa? Bukan alamnya. Ini rahasia besar loh. Ibu, perlu ibu ketahui ini rahasia. Sekarang ibu lawan ikan hiu sanggup nggak? Kalau ikan hiunya dikeluarkan dari alamnya masuk ke alam ibu di dapur, sanggup. Kenapa? Ini bukan alamnya ikan hiu, ini alamnya kita. Kita jagoannya di sini. Maka perlu diketahui hakikat ini. Ketika jin mencoba menerobos keluar dari alamnya, masuk ke alam kita, berarti dia menyiksa dirinya sendiri. Ini alam yang sangat lamban bagi jin. Jin itu makhluk yang sangat gesit, agresif dan cepat. Ya, di alamnya. Dari sini ke Padang atau di sini ke Solo atau ke Mekah, mereka hanya perlu beberapa detik. Mereka memiliki kecepatan yang dahsyat. Tapi ketika mereka masuk ke alam kita, mereka terhukum dengan seluruh hukum alam kita. Mereka bisa ditangkap, mereka bisa dilukai, mereka bisa disakiti. Perlu diingat ini semua ya. Jadi jangan pernah takut kalau mereka nampakkan diri. Makanya kalau jin setan itu paling-paling nampakkan diri per detik, ya, nampak sebentar situ. Pas kita lihat udah hilang, udah pindah ke sana. Karena itulah ibaratnya kita nyelam ke dalam air, muncul lagi keluar. Sebentar aja kita sanggup ke dalam, ya. Persis dengan mereka. Mereka gak akan sanggup lama-lama. Nah, yang sanggup lama-lama itu udah level jenderal-jenderalnya, udah level ifrit, udah level yang kuat-kuatnya. Tapi yakinlah, sekuat apapun ikan hiu, kalau masuk dia ke bukan alamnya, ketemu dengan orang yang gak takut dengannya, habis tuh ikan. Karena gak ada ilmu. Berikut ini bukan refleks lagi. Refleksnya malah beda, ilmu yang tampil. Saya pernah di Kalibata. Ada satu tempat yang seluruh orang meyakini, ini kan rumah induk, di belakang itu ada kolam. Di sebelah kolam itu ada semacam rumah tamu yang gak pernah dihuni. Dan banyak foto-foto besarnya. Di sebelah kolam renang itu kuburan. Dan seluruh pembantu di rumah itu mengatakan siapapun yang pergi ke rumah itu pasti kena ganggu. Malam-malam sering nampak macam-macam nampak. Ya. Nah, saya ketika baru pulang, karena udah mengetahui tentang seluk-beluk alam jin dengan izin Allah, ya. Kemudian saya disuruh nginep di rumah itu. Nggak ada masalah. Lebih 1 bulan saya tidur di situ, nggak ada masalah. Ketika saya tinggalkan bermasalah langsung lagi. Jadi jin itu tahu, ya, setan itu tahu. Ini kalau didatangi oleh orang yang ada ilmu, orang yang punya tauhid, punya akidah, cari masalah menampakkan diri ke mereka, ganggu mereka. Dan pernah saya ditakut-takuti. Nah, refleksnya bukan jelek, Bu. Ketika nampak bayangan yang agak aneh di sudut mata saya, langsung dengan kalimat spontan keluar, la haula wala quwata illa billah. Saya pastikan apa itu. Jadi bukan menjerit lagi ya, Bu ya. Refleksnya beda sekarang. La haula wala quwata illa billah.